Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba, yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid, saudaraku sekaligus sahabatku Ketua Panitia Ustadz Mardianto, Bapak Ibu hadirin wal hadirat seluruhnya yang saya hormati, yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya bukan saja untuk membentuk pribadi yang baik, tetapi juga mengajarkan untuk membentuk masyarakat yang baik. Pribadi yang baik itu sering disebut sebagai kesalehan individu, sementara masyarakat yang baik sering disebut sebagai kesalehan sosial. Idealnya atau yang seharusnya terjadi adalah kesalehan individu itu harus mampu melahirkan kesalehan sosial, tetapi fakta atau kenyataan yang sering kita jumpai, kesalehan individu kadang-kadang belum mampu melahirkan kesalehan sosial. Jangan kaget kalau ada orang telah melakukan puasa di bulan suci Ramadan tapi suka melakukan kebohongan terhadap publik. Itu berarti ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Kalau ada orang telah menunaikan ibadah haji dan umroh tetapi suka melakukan penipuan terhadap orang banyak, itu pertanda ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Sehingga ada anekdot, ada orang naik haji melontar jamrah di Mina. Pada saat ia lempar batunya kembali, dan di batunya lagi ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Kalau ada orang telah menunaikan sholat 5 kali sehari semalam tetapi menghardik anak yatim, tidak menyantuni fakir miskin, tidak mau berpartisipasi untuk ATM beras, itu berarti ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Padahal Al-Quran mengajarkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa mereka yang mendustakan agama? Yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin. Jadi orang yang tidak memiliki kesalehan sosial oleh Al-Quran disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Puasanya dusta, hajinya dusta, umrahnya dusta, bahkan sholatnya dusta, karena mereka tidak memiliki kesalehan sosial. Salah satu implementasi dari kesalehan sosial itu adalah membentuk masyarakat yang baik, yang di dalam Al-Quran dikenal dengan istilah khaira ummah atau umat yang terbaik. Kampung atau negara tempat umat terbaik itu berada disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik yang mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan masyarakat terbaik itu dengan membangun sebuah masyarakat yang disebut dengan masyarakat Madani. Madani berasal dari bahasa Arab, dari kata tamaddun, artinya peradaban. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata civilization, juga berarti peradaban. Itu sebab ada yang menyamakan antara masyarakat Madani dengan civil society. Dalam kawaid grammar tata bahasa Arab, untuk menunjukkan satu benda itu disebut dengan mufrad. Untuk menunjukkan dua benda itu disebut dengan musanna.
untuk menunjukkan plural atau banyak itu disebut dengan jamak. Waktu saya belajar bahasa Arab dulu, ada teman saya ditanya sama guru saya, apa bahasa Arabnya kalau satu rumah? Teman saya jawab baitun, karena memang rumah bahasa Arabnya baitun. Apa bahasa Arabnya kalau dua rumah? Teman saya menjawab baitani, mengikuti kaidah musanna. Apa bahasa Arabnya kalau banyak rumah? Teman saya spontan menjawab BTN. Ya barangkali di pikirannya banyak rumah jadi perumahan, bahasa Arabnya BTN. Padahal dalam kawaid bahasa Arab, kalau satu rumah memang bahasa Arabnya baitun, atau kalau bentuk makrifahnya adalah al-bait karena harus pakai alif lam di depan. Tetapi kalau banyak rumah, bahasa Arabnya bukan baitun, bukan al-bait, bukan BTN, tetapi bahasa Arabnya adalah buyut. Itu sebab ada hadis Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, sinarilah rumah-rumah kamu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengubah masyarakat jahiliyah yang biadab menjadi masyarakat madani yang berakhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi masyarakat yang berakhlak itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak berakhlak itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang taat aturan itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak taat aturan itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang tertib berlalu lintas itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang disiplin itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak disiplin itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang buang sampah pada tempatnya itulah masyarakat madani. Masyarakat yang buang sampah sembarangan itulah masyarakat jahiliyah. Ada sebuah lembaga independen bernama Ma'arif Institute melakukan riset atau penelitian. Saya ingin menyampaikan hasil risetnya, tapi janji yang dulu. Tidak marah-marah jadi toh? Tidak marah-marah jadi. Saya menyampaikan fakta-fakta ilmiah. Sebuah lembaga independen bernama Ma'arif Institute melakukan penelitian terhadap kota-kota Islami di dunia dengan menggunakan indikator kesalehan sosial. Ketika hasil penelitiannya dipublikasikan, banyak sekali orang tersinggung dan marah-marah karena hasil penelitian itu membuktikan ternyata kota-kota Islami di dunia indikatornya kesalehan sosial ternyata ranking pertama sampai ranking ketiga itu ditempati oleh kota-kota yang berada pada negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam. Masyarakat Jepang mayoritas penduduknya menyembah matahari, menganut agama Shinto. Tetapi masyarakat Jepang memiliki perilaku bisa antri dengan teratur di fasilitas-fasilitas umum, sehingga dapat kita katakan masyarakat Jepang keyakinannya non-Islam tetapi perilakunya madani. Masyarakat New Zealand mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam, tetapi mereka bisa tertib berlalu lintas di jalan raya, mentaati rambu-rambu lalu lintas, sehingga dapat kita katakan masyarakat New Zealand keyakinannya non-Islam tetapi perilakunya madani. Masyarakat Swiss mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam, tetapi mereka bisa menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, sehingga dapat kita katakan masyarakat Swiss keyakinannya non-Islam tetapi perilakunya madani. Sebaliknya, di negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, termasuk Indonesia, mayoritas penduduknya mengaku Islam tetapi perilakunya Bapak Ibu saja yang teruskan. Sehingga seorang pemikir Islam terkemuka bernama Syekh Muhammad Abduh mengeluarkan sebuah ungkapan yang menggemparkan seluruh dunia. Apa ungkapan beliau? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh orang-orang Islam sendiri.
Kita tidak perlu marah dengan hasil riset itu, karena indikatornya adalah kesalehan sosial, bukan kesalehan individu. Peringatan Maulid kali ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk mencontoh akhlak Rasul dalam hal membangun kesalehan sosial atau membangun masyarakat madani. Apa ciri-ciri masyarakat madani yang telah dipraktekkan oleh Rasul itu? Bapak Ibu mau tahu? Bapak Ibu mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ciri masyarakat madani yang pertama itu adalah masyarakatnya beriman dan bertakwa. Ibu bapak tabe, kalau bangun ke rumah kira-kira memerlukan pondasi atau tidak? Memerlukan pondasi. Kalau tidak ada pondasi, apa yang terjadi, Pak? Bisa roboh. Jadi rumah harus punya pondasi. Kalau kita ingin membangun masyarakat madani, pondasinya adalah iman dan takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami, kata Allah, akan mengeluarkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Kalau masyarakatnya beriman dan bertakwa, insya Allah kehidupan masyarakatnya akan baik, tentram dan sejahtera. Sama dengan kehidupan berkeluarga. Kalau keluarga itu dibangun di atas fondasi takwa, insya Allah mendapatkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Setuju ibu bapak? Ada suami akidahnya perlu diluruskan. Ada suami punya pemahaman yang keliru. Katanya kalau sebelum keluar bekerja cari rezeki, kalau posisi tidur istri menghadap ke kanan, maka keluar rumah suami harus belok kanan karena rezeki ada di kanan. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kiri, maka suami keluar rumah harus langsung belok kiri karena itu rezeki ada di kiri. Tetapi kalau istri posisi tidurnya menghadap ke atas, suami tidak perlu keluar rumah karena rezeki sudah di depan mata. Itu pemahaman yang keliru. Karena itu ibu-ibu di belakang, halo ibu-ibu, halo ibu-ibu, jelas kita dengar di belakang? Luar biasa. Kalau cari ke calon suami untuk anak-anak ta, carilah calon suami yang berkepribadian. Setuju? Berkepribadian itu artinya punya rumah pribadi, kendaraan pribadi. Begitu juga kalau cari calon istri, jangan hanya melihat calon istri itu karena cantiknya saja, karena kecantikan itu bukan jaminan. Yang bisa jadi jaminan adalah sertifikat dan BPKB. Dan ternyata tidak semua perempuan itu mandiri. Ada juga yang BNI, BRI, Sulselbar dan bank-bank lainnya. Kriteria paling utama cari calon suami dan calon istri adalah takwa, karena takwa merupakan fondasi untuk membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup kita. Kalau seseorang takut melaksanakan penyimpangan karena takut kepada manusia, manusia adalah tidak bisa mengawasi kita 24 jam dalam sehari. Ada orang melanggar rambu lalu lintas di jalan raya, lampu merah menyala, dia lewat saja, wajar ditangkap sama polisi. Polisinya bertanya, kamu tidak lihat ada lampu merah menyala? Dia jawab, lampu merahnya saya lihat pak, tapi saya tidak lihat kalau ada bapak polisi. Taat kepada aturan hanya karena ada petugas. Orang yang bertakwa, ada petugas atau tidak ada petugas, ada inspektorat atau tidak ada inspektorat, ada KPK atau tidak ada KPK, ia selalu merasa setiap gerak-geriknya senantiasa diawasi oleh Allah. Dan memang wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada, dan Allah maha melihat setiap yang kamu kerjakan. Ada orang pak, setiap maganya berbuat selalu ada yang curi, setiap maganya berbuat selalu ada yang curi. Saking jengkelnya, dia ambil kertas selembar lalu dia tempel di pohon maganya.
Lalu di kertas itu dia buat tulisan besar-besar, Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini. Dengan harapan tidak ada lagi yang berani mencuri mangganya. Keesokan harinya dia datang, ternyata mangganya tetap dicuri. Tulisannya sudah ada tambahannya lagi di bawah, Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini, tapi Tuhan tidak akan bilang siapa-siapa. Sama itu ada orang kebelet sudah mau buang hajat besar, celakanya belum nyampe di rumahnya, yang dia dapat cuma toilet umum di pinggir jalan. Karena sudah tidak bisa dia tahan, dia singgah di toilet itu. Ternyata di toilet itu tidak ada gantungan celananya, maka terpaksa celananya dia gantung di luar toilet. Karena khawatir celananya ada yang curi, di celananya dia buat tulisan besar-besar, jangan coba-coba curi celana ini milik petinju nasional. Nasari pun gambar panjagur selana nama Allah tahu. Dia masuk ke toilet buang hajat, selesai buang hajat dia keluar, apa yang terjadi? Celananya sudah hilang, dibawa kabur oleh maling. Tulisannya sudah berganti lagi, jangan coba-coba mengejar, celana ini dicuri oleh pelari nasional. Ya bayo dan ninjo, mana yang petinju ke pelari dulu. Ibu bapak, kita bangsa Indonesia bukan kekurangan orang-orang yang pintar, kita cuma kekurangan orang-orang yang jujur. Kita bangsa Indonesia bukan kekurangan orang-orang yang terampil, kita cuma kekurangan orang-orang yang berkarakter. Setuju ibu bapak? Wih, ada rombongan politisi satu bus mengadakan kunjungan di sebuah kampung jauh dari pemukiman. Bus yang mereka tumpangi kecelakaan. Yang ada di situ cuma seorang petani tua yang lugu. Maka sang petani tua yang lugu berinisiatif menguburkan seluruh politisi yang kecelakaan. Besoknya datang tim investigasi, dicari itu Pak Tua, ditanya, Pak Tua, betulkah itu kemarin seluruh politisi sudah meninggal baru kita kuburkan? Pak Tua dengan lugu menjawab, sebenarnya waktu saya kuburkan kemarin itu ada yang saya dengar masih bersuara, saya belum mati, tapi biasalah politisi kan tidak bisa dipercaya kata-katanya. Jadi bagaimana? Kau pakai ngetelas lagi. Alhamdulillah luar biasa. Pak Edi Manaf selaku wakil bupati, beliau saya kenal jauh-jauh sebelum beliau menjadi wakil bupati, hadir di tengah-tengah kita dan beliau membuat pernyataan sebelum ke KPU minta doa di sini, dan alhamdulillah setelah dilantik datang ke sini. Ini contoh pejabat dan politisi yang baik. Kada anggota DPR baru terpilih sombong sekali, takabur sekali. Datang kepada Ustadz bertanya, Pak Ustadz, kira-kira dibandingkan saya anggota DPR dengan menteri mana lebih hebat? Ustadz dengan pengetahuan ketatanegaraan terbatas menjawab, dibandingkan dengan anggota DPR dengan menteri masih lebih hebat anggota DPR. Kenapa Pak Ustadz? Iya, karena menteri itu bisa dipanggil oleh anggota DPR mempertanggungjawabkan program-programnya. Bertanya lagi, dibandingkan saya anggota DPR dengan presiden, mana lebih hebat Pak Ustadz? Ustadznya menjawab, iya masih lebih hebat anggota DPR, karena anggota DPR bersama dengan anggota MPR bisa mengimpeach presiden. Oh begitu Pak Ustadz? Iya. Makin sombong bertanya, satu pertanyaanku Pak Ustadz, iya apa? Kira-kira dibandingkan saya anggota DPR dengan Nabi, mana lebih hebat? Wah, ustadznya lama merenung dan berpikir baru menjawab, antara Nabi dengan anggota DPR masih lebih hebat anggota DPR. Masa Pak Ustadz? Iya, karena kalau Nabi itu masih takut Tuhan, kalau anggota DPR sebagian tidak takut Tuhan. Ciri masyarakat madani yang pertama adalah masyarakatnya beriman dan bertakwa. Yang kedua, ciri masyarakat madani itu adalah masyarakatnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin meraih dunia harus dengan ilmu, siapa yang ingin meraih akhirat harus dengan ilmu, siapa yang ingin meraih kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Alhamdulillah
kita bangsa Indonesia tentu saja termasuk Bulukumba di dalamnya. Kita diberikan bonus geografi oleh Allah berupa kekayaan alam yang berlimpah. Tetapi sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh hanya puas dengan kekayaan alam ini. Bahkan penemuan terakhir, saya dengar Sulawesi Selatan mengandung litium, bahan baterai yang cukup besar, sangat potensial, dan ini sangat dibutuhkan oleh dunia di masa depan. Tapi kita tidak boleh hanya puas dengan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kita harus mengembangkan sumber daya manusia untuk mengelola kekayaan alam itu. Kita harus menjadi bangsa yang kreatif. Kita harus menjadi bangsa yang produktif. Kalau SDM kita tidak meningkat, maka orang luar yang akan datang mengelola alam kita, sehingga kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Anak-anakku, para remaja dan pemuda, kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita menjadi bangsa yang produktif dan kreatif. Ada dua burung perkutut. Perkutut pertama pintar menyanyi, Pak. Perkutut kedua tidak pintar menyanyi. Datang pembeli bertanya, berapa ini harganya perkutut yang pintar menyanyi? Mahal kalau itu, Pak, 5 juta. Nah, maka jalan kamar, pintar ke menyanyi. Nah, bilang pembelinya, ini mau paden perkutut yang kedua ya, yang tidak pintar ke menyanyi. Dari tadi diam-diam juga lihat. Berapa kalau yang itu? Kalau yang itu, Pak, 10 juta. Hah? Kenapa bisa lebih mahal dan tidak pintar menyanyi? Nah, bilang penjualnya, Bapak harus tahu, itu lagu yang dinyanyikan oleh perkutut pertama, hasil ciptaan perkutut kedua. Jadi diam-diam kita tapi pencipta lagu. Kalau kekayaan alam ini kita olah dalam negeri, baru kita ekspor, harganya lebih mahal ketimbang langsung kita ekspor. Maka kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita menjadi bangsa yang kreatif. Ada penjual sayur masuk di sebuah pemukiman, dia cari ide kreatif supaya banyak pembeli yang datang. Masuk ke perumahan, dia berteriak dengan suara yang lantang. Satu komplek dengar, tolong, tolong, tolong. Datang semua orang berkumpul, bertanya, ada apa, ada apa? Penjual sayur dengan tenang menjawab, lihat Magi, ada macam-macam, ada toge, ada kacang, ada labu. Kreatif kita, wah. Ada 3 ruko dengan jualan yang sama, Pak. Ini ruko sebelah kanan, dia buat baliho di depan tokonya. Apa tulisannya? Diskon 75%. Wih, masih semua di sana pembeli. Besoknya ruko sebelah kiri pasang juga baliho dengan tulisan yang besar, beli 1 dapat 2. Wih, masuk semua pembeli. Untung ruko yang di tengah itu kreatif, dia pasang juga baliho di depan rukonya. Apa tulisannya? Mau kita dapat diskon 75% dan beli 1 dapat 2. Ini pintu masuknya. Boleh saya agak ilmiah sedikit? Boleh? Supaya pulang tidak hanya bawa ketawa tapi ada ilmu yang dibawa. Boleh? Seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang sangat terkenal, kitab Muqaddimah, menjelaskan bahwa peradaban besar bangsa-bangsa di dunia selalu memiliki masa-masa awal, masa kejayaan atau glory, dan masa keruntuhan. Ketika ia runtuh, ia diganti oleh peradaban bangsa-bangsa yang lain, begitu seterusnya, sehingga pemikiran Ibnu Khaldun dikenal dengan teori siklus peradaban. Salah satu angka yang sangat unik adalah angka 7. Kenapa angka 7 merupakan angka yang sangat unik? Karena 7 hari dalam sepekan, 7 lapis langit, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali melontar jamrah. Apa hubungan antara kita bangsa Indonesia, teori siklus peradaban Ibnu Khaldun, dengan angka 7? Ternyata secara historis kita bangsa Indonesia pernah berjaya pada abad ke-7, tetapi saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Sriwijaya. Siklus 7 abad kemudian, 7 tambah 7 berapa? Baik, pintar semua anak-anakku yang hadir. Ada anak-anak ditanya sama bapaknya, 100 tambah 100 nak berapa? Tidak tahu, Pak. Kalau 1000 tambah 1000, 2000, Pak. Kenapa tahu? Uang. Siklus 7 abad kemudian, tepatnya pada abad ke-14, kita bangsa Indonesia juga pernah berjaya, tetapi saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Majapahit.
Siklus 7 abad kemudian, 14 tambah 7 adalah abad ke-21. Sekaranglah abad ke-21, seharusnya Indonesia kembali menjadi pusat peradaban di dunia yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Syaratnya adalah tingkatkan intan, iman dan takwa, kuasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jaga persatuan yang akan saya jelaskan pada poin yang ketiga. Ciri masyarakat madani yang kedua adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, ciri masyarakat madani itu adalah menghargai perbedaan. Ternyata ibu bapak, masyarakat madani yang dibangun oleh Rasul itu beragam dari segi suku bangsa. Ada sahabat Rasul yang dikenal dengan kaum muhajirin. Siapa mereka? Orang-orang Islam yang hijrah dari Makkah ke Yathrib, sekarang bernama Madinah. Ada sahabat Rasul yang disebut dengan kaum Ansor. Siapa mereka? Orang Islam penduduk asli Madinah. Ada sahabat Rasul yang sangat terkenal tukang azan, namanya Bilal bin Rabah. Kenal Bilal? Kenal di mana? Bilal bin Rabah itu ternyata dari suku bangsa Habasyah, sekarang bernama Ethiopia, makanya kulitnya hitam. Salah satu perang yang sangat terkenal dalam Islam adalah perang Khandaq atau perang Parit. Pencetus ide perang Parit adalah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ternyata Salman Al-Farisi itu berasal dari suku bangsa Persia, makanya kulitnya putih. Jadi mereka beragam dari segi suku bangsa, tetapi mereka hidup rukun dan damai karena mengamalkan ajaran Islam untuk menghargai perbedaan. Ketika Rasul meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan pertama kalinya di Makkah, Rasul meminta Bilal, naik ke di atapnya Ka'bah kumandangkan azan. Tidak ada tangga ya Rasul. Rasul lalu, siapa sahabat yang bersedia pundaknya diinjak oleh Bilal si kulit hitam supaya Bilal bisa naik ke atapnya Ka'bah mengumandangkan azan. Ternyata sahabat yang bersedia pundaknya diinjak oleh Bilal si kulit hitam agar Bilal bisa naik ke atapnya Ka'bah, sahabat itu adalah Abu Bakar dan Umar, bangsawan yang berkulit putih. Jadi Islam sejak awal-awal periode sudah selesai dengan masalah ras diskriminasi. Amerika yang katanya kiblat negara demokrasi di dunia, beberapa tahun yang lalu mereka masih konflik masalah ras diskriminasi. Artinya Amerika saja belum selesai dengan masalah ras diskriminasi. Sementara Islam mengajarkan sejak awal periode untuk menghargai perbedaan. Dengan sangat indah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, dijadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dijadikan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Karena itu ibu bapak, perbedaan-perbedaan di antara kita jangan menjadi penyebab yang dapat memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Setuju? Dalam bilik suara kita boleh beda pilihan politik, tetapi di luar bilik suara kita adalah satu Indonesia. Dalam bilik suara kita boleh beda aspirasi politik, tetapi di luar bilik suara kita adalah satu umat Islam. Setuju? Musuh kita bukan NU, musuh kita bukan Muhammadiyah, musuh kita bukan FPI, musuh kita bukan Wahdah Islamiyah. Mau tahu musuh kita? Musuh kita adalah kemalasan dan kebodohan yang bisa membuat umat ini tertinggal dari umat-umat yang lain. Setuju? Ada seorang anak, bapaknya Jawa, ibunya Makassar. Kata bapaknya, ini anak harus diberikan nama Jawa supaya kelihatan Jawanya. Kata ibunya, tidak, ini anak harus diberikan nama Makassar supaya kelihatan Makassarnya. Begini saja kata suaminya, kita ini kan negara Bhinneka Tunggal Ika, perlu persatuan dan kesatuan antar suku. Bagusnya nanti anak kita kalau lahir sepotong namanya Makassar, sepotong namanya Jawa. Anaknya lahir dengan bangga dia kasih nama Sangkala Hartono. Jadi sangkalanya itu Makassar, Hartononya itu Jawa. Ada sepasang suami istri pak, rumahnya dimasuki perampok.
Suami istri itu mau dibunuh sama perampok. Yang pertama yang mau dibunuh istrinya, sambil menodongkan pistol di kepala istri tuan rumah itu, perampoknya berkata, saya itu setiap mau bunuh orang, selalu saya mau tahu siapa nama orang yang saya bunuh. Siapa namamu? Sambil gemetar istri tuan rumah itu menjawab, nama saya Nur Hayati. Ih, kebetulan sama dengan nama ibu kandung saya. Saya tidak mungkin membunuh orang yang namanya sama dengan ibu kandung saya. Selamat itu istrinya gara-gara namanya Nur Hayati. Giliran suaminya mau dibunuh sama perampok, kalau kamu siapa namamu? Sambil gemetar suaminya menjawab, sebenarnya nama saya Sangkala, tapi orang-orang sering juga memanggil saya Nur Hayati. Dia bilang perampoknya, tidak mungkin namaku Sangkala dipanggil Nur Hayati. Ini tembak ulunna di palappo gitu. Ibu bapak, mau kita bersatu? Mau membangun kebersamaan? Kalau mau kita membangun kebersamaan, menjaga persatuan, ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Wabub tadi. Jangan suka menyebarkan berita-berita hoax. Kalau ada postingan-postingan belum jelas kebenarannya, jangan langsung di copy paste, di share di grup-grup WhatsApp. Ibu, halo ibu-ibu, halo ibu-ibu. Kalau kirim ke WhatsApp sama Ustadz, hati-hati kita. Beda satu huruf saja itu bisa beda artinya. Ada ibu-ibu majelis taklim, dia kirim WhatsApp ke Ustadz. Apa isi WhatsAppnya? Bisakah Ustadz mengisi hati ini? Tunggu dulu bu, saya tanya dulu istriku di rumah. Kenapa tanya istri Pak Ustadz? Ini persoalan hati bu, tidak gampang. Oh maaf Pak Ustadz, saya salah ketik. Bisakah Ustadz mengisi hari ini pengajian di tempat saya? Nah, itu beda satu huruf, lain pengertiannya. Bahaya sekali itu berita-berita hoax. Saya Pak Wabub alhamdulillah termasuk orang yang awal-awal as-sabiqunal awalun divaksin. Saya sudah vaksin 1, vaksin 2. Bahkan sekarang saya sudah siap-siap di booster dengan Moderna, karena sebentar lagi akan bawa jemaah umrah ke Tanah Suci. Jadi syaratnya berangkat umrah sekarang harus vaksin Sinovac 1 dan 2 dan di booster Moderna 1 kali. Saya sudah divaksin dosis 1 dan dosis 2. Waktu awal-awal, wah luar biasa pemberitaan. Pak Ujas kenapa mau divaksin? Orang yang divaksin itu 2 tahun mami umurnya. Saya bilang alhamdulillah, saya tahu 2 tahun mami umurku, saya bisa bertobat dari sekarang. Tidak usah terprovokasi oleh berita-berita hoax. Mau dengar cerita Pak? Ada seorang petani sapi perah pagi-pagi di sebuah kampung. Dia masuk ke kandang sapinya, dia perah susu sapinya. Begitu cukup 1 ember, ditendang oleh sapinya pakai kaki kanan. Tumpah kodong susunya 1 ember. Maka dia ikat kaki kanan sapinya di tiang sebelah kanan. Iya, dia perah susu sapinya, begitu cukup 1 ember, ditendang lagi oleh sapinya pakai kaki kiri. Maka dia ikat kaki kiri sapinya di tiang sebelah kiri. Dia bilang tidak bisa ini menendang karena kedua kakinya sudah saya ikat. Dia perah susu sapinya, ekornya lagi yang dia pakai memukul itu ember, tumpah lagi susunya 1 ember. Karena suaminya kodong sudah tidak punya tali untuk mengikat, terpaksa tali pengikat celananya dia lepas. Pada saat tali pengikat celananya dia lepas, celananya langsung molor ke bawah. Pada saat celananya molor ke bawah, tiba-tiba istrinya datang, tidak bertanya, langsung memberikan kesimpulan. Oh, ini memang kita bikin tiap pagi di kandang sapi. Dia tidak tahu kalau sudah 3 ember susu sapi yang tumpah. Jadi kalau ada pejabat, ada tokoh yang mengeluarkan sebuah statement pernyataan, dengarkan pernyataannya dari awal sampai akhir, simak baik-baik kata demi kata, baru memberikan kesimpulan. Ini yang terjadi hari-hari terakhir ini. Nah edit-edit kalimatnya orang, nah penggal-penggal kalimatnya orang, nah edit-edit videonya orang. Kadang-kadang orangnya muncul tapi yang berbicara bukan. Itu bagian daripada hoax. Kalau ada orang bicara, perhatikan baik-baik pembicaraannya dari awal sampai akhir, baru memberikan penilaian. Setuju Ibu Bapak? Kau pernah kejadian 17 Agustusan diadakan panggung gembira, ada orang naik ke panggung menyanyikan lagu. Saya yakin Bapak Ibu hafal lagunya. Lagu yang dia nyanyikan ini, 16 Agustus tahun 45. Berteriak penonton, "Oi,
salah lagumu, salah lagumu. Nah bilang itu yang menyanyi, dengarki dulu laguku sampai selesai, baru kau bilang saya salah. Terus ngapain? Dia lanjutkan, ternyata lanjutannya lagunya 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Cocok? Cocok. Makanya kalau ada orang pidato, dengarkan baik-baik pidatonya sampai selesai, baru memberikan kesimpulan. Sehingga Allah mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu seorang fasik membawa berita, jangan cepat percaya. Apa yang kita lakukan? Tabayyun, periksa baik-baik, check and recheck. Itu kalau kita mau bersatu. Masih bisa saya terus? Ini tabe Pak Wawub, saya tadi siang ceramah di Jeneponto. Adinda saya benar. Sebelumnya saya ceramah di Islamic Center di Sinjai, balik ke Makassar karena ngisi acara di pesantren Salawatul Is'ad di Pangkep. Kemudian tadi pagi menuju ke Jeneponto ceramah tadi siang, dan saat ini ceramah di Bulukumba. Sebentar selesai ceramah langsung balik ke Makassar karena besok pagi ceramah di kantor tenaga kerja, dan balik lagi nanti ke Bulukumba besok karena ada ceramah tasya di, saya nggak tahu di daerah mana, dan sudah ceramah langsung balik lagi ke Makassar karena masih ada acara di Sengkang. Saya mohon maaf suara saya agak terganggu. Mudah-mudahan saya bisa sampai selesai ceramah. Saya tidak lama lagi ceramah, sisa 3 jam. Ini yang ketiga. Yang keempat, ciri masyarakat madani itu adalah masyarakatnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Rasul mengajarkan an-nathafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Maka kita umat Islam seharusnya malu kalau tubuh kita kotor. Seharusnya kita sebagai umat Islam malu kalau lingkungan kita kotor, kalau got di depan rumah kita kotor, karena Islam mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman. Masjid harus menjadi pusat peradaban Islam. Masjid harus menjadi percontohan. Ruang-ruang sholat di masjid harus lebih bersih daripada ruang-ruang yang ada di hotel. Toilet-toilet yang ada di masjid harus lebih wangi daripada toilet-toilet yang ada di mall. Kenapa? Islam mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman. Nih, luar biasa masjid kita Al-Muawanah. Sesuai dengan namanya, jamaahnya saling tolong-menolong, membangun, memakmurkan masjid ini. Dan sahabat saya Ustadz Mardianto tadi menyebutkan sudah menerapkan manajemen modern luar biasa. Ada ATM beras lagi nanti, ada dakwah digital luar biasa. Ini saya kira patut menjadi percontohan. Ini harus kita pertahankan. Masjid harus jadi percontohan. Di Makassar dulu orang kalau pergi di mall, masuk ke toilet, keluar itu bayar. Sekarang alhamdulillah sudah tidak bayar. Dulu kalau masuk ke toilet bayar. Sehingga pernah kejadian ada orang masuk ke toilet, keluar disuruh bayar 2.500. Uangnya uang 5.000. Yang jaga di situ tidak ada uang kecilnya untuk kembalian. Dia bilang, bagaimana ini jalan keluarnya? Dia bilang penjaganya, masuk lagi kencing kembali, kasih cukup kembali. Ada good news dan bad news, ada kabar baik dan kabar buruk sekarang. Kabar baiknya adalah ibu-ibu kalau turun di Makassar tidak bisa masuk ke mall belanja kalau tidak memperlihatkan sertifikat vaksin. Tidak bisa belanja di mall di Makassar kalau tidak memperlihatkan sertifikat vaksin. Itu adalah kabar buruk untuk ibu-ibu, tapi kabar baik untuk bapak-bapak. Karena tidak pergi belanja di mall. Tapi jangan salah, ibu-ibu tidak belanja di mall tapi belanja online saja. 3 sampai 5 paketnya datang satu hari. Sebentar-sebentar ada misalnya orang berteriak di depan pintu, paket, paket, paket. Bagaimana tidak jantungan suaminya dong? Ada suami istri berantem pisah rumah. Suaminya sadar, dia telepon istrinya di rumah, dia bilang, mama insaf sadar, mama pulang ke rumah minta maaf Kak. Nah bilang istrinya, bapak belum saya maafkan, belum bisa pulang ke rumah. Apa di dekatnya bapak sekarang ada gelas? Ya ada mak, ini ada gelas. Ambil gelas itu pak, lemparkan ke lantai.
Dia lemparkan ke lantai. Sudah mak, Nabi bilang istrinya, gelas itu pasti hancur dan pecah. Seperti itulah hati mama sekarang, hancur dan pecah dan tidak bisa dibuat utuh kembali. Tiba-tiba suaminya bilang, anu mak, itu gelas yang barusan saya lemparkan ke lantai, gelas plastik mak. Jadi tidak pecah. Dia bilang pulang bagi fans, saya maafkan tuh. Sampai di rumah karena agak stres gitu dong, mau minum kopi. Mama saya mau minum kopi, mana gula? Ada itu gula di dapur pak. Yang mana ya bu? Dia bilang itu yang di toples yang ada tulisannya garam. Kenapa isinya gula ditulis garam? Supaya tidak nak tahu semut pak kalau itu gula. Tak liwat-liwatnya ini mama Nah bilang istrinya, bapak itu yang tak liwat-liwat. Periksa itu handphone tak? Masa nomor teleponnya Jessica ditulis Junaid. Ciri masyarakat Madani yang keempat adalah masyarakatnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sekarang ini bagian dari protokol kesehatan mengatakan pakai masker, rajin cuci tangan. Sejak dulu Islam mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kalau kita menerapkan protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19, sebenarnya kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam, kita mengikuti sunnah Rasul. Setuju ibu bapak? Dua jempol untuk segenap jemaah. Yang kelima, ciri masyarakat Madani itu adalah masyarakatnya tertib dan teratur. Masyarakatnya tertib dan teratur. Kenapa Rasul sangat menganjurkan sholat berjamaah? Sampai-sampai sholat berjamaah diberikan ganjaran pahala 27 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat sendiri. Karena melalui sholat berjamaah, Rasul ingin mengajarkan, istilah ilmiahnya adalah social order, keteraturan sosial. Lihat lagi dalam sholat berjamaah, ada imam, ada makmumnya. Imamnya takbir, makmumnya harus ikut takbir. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah, shofnya harus rapi, teratur dan lurus. Seolah-olah Rasul ingin mengajarkan, wahai umat Islam, luruskan safu di masjid dan tertiblah berlalu lintas di jalan raya. Seolah-olah Rasul ingin mengajarkan, wahai umat Islam, rapikan safu di masjid dan antrilah dengan teratur di fasilitas-fasilitas umum. Malu kita sebagai umat Islam kalau tidak bisa menerapkan budaya antri. Malu kita sebagai umat Islam kalau tidak bisa tertib berlalu lintas. Di Makassar saya nggak tahu kalau di Bulukumba. Di Makassar biasa terutama ibu-ibu kalau naik motor tidak pakai helm, hanya pakai daster. WC-nya ke kiri tapi belok kanan. Jadi dia mau belok kiri dan belok kanan dia saja dan Allah yang tahu. Biasalah di perkotaan itu kan diadakan penataan sedemikian rupa, ada kawasan terlarang untuk penjual buah-buahan. Pernah kejadian kodong ada pagandeng dari kampung karena tidak tahu. Yang pertama yang lewat penjual langsat ditangkap sama petugas. Penjual langsat, ini kawasan terlarang untuk penjual buah-buahan. Kamu melanggar. Siapa? Kamu akan dihukum. Siapa? Apa hukumannya? Makan langsatmu dan juga kulit-kulitnya. Baik pak. Lewat penjual langsat, datang lagi penjual salak. Ini juga penjual salak yang melanggar tongkol. Hukumannya makan salakmu dan kulit-kulitnya. Siapa? Itu penjual salak. Dia makan salak dan kulitnya sambil menangis. Ditanya sama petugas, kenapa kau menangis? Tidak enak. Dia bilang kalau itu tidak usah ditanya pak, pasti tidak enak. Tapi bukan gara-gara itu saya menangis. Gara-gara apa Jepen kau menangis? Saya menangis karena cuma merasakan apa yang nanti dirasakan oleh penjual durian di belakang saya pak. Saya mendingan cuma salak, di belakang saya masih ada penjual durian pak. Ciri masyarakat Madani yang kelima itu adalah masyarakatnya tertib dan teratur. Sekarang ini baru ada istilah social distancing, jaga jarak. Sejak dulu Islam mengajarkan ketertiban dan keteraturan. Maka umat Islam harus menjadi yang terdepan untuk mencontohkan hidup bersih, tertib dan teratur. Setuju ibu bapak? Yang terakhir, yang keenam, ciri masyarakat Madani itu adalah masyarakatnya menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Masyarakatnya saling menasihati untuk kebaikan dan menegakkan kebenaran. Kritik sosial itu penting. Dalam teori fungsionalisme struktural disebutkan perlu ada social balancing, keseimbangan sosial. Salah satu caranya adalah ada kritik, ada amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman, rawahul Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Apabila di antara kamu, kata Rasul, melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuatan. Kalau dengan kekuatan tidak sanggup, maka cegahlah dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak sanggup, maka cegahlah dengan hati. Yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman. Siapa yang menegakkan kebenaran dengan kekuatan? Ya bapak-bapak pejabat, wakil-wakil rakyat di parlemen. Mereka punya power, mereka punya kekuasaan. Ulama, ustadz hanya bisa berdakwah, tetapi yang bisa mengeksekusi adalah bapak-bapak pejabat, orang-orang yang memiliki power kekuasaan. Siapa yang menegakkan kebenaran dengan lisan? Ya para ulama, para kiai, para intelektual ilmuwan. Siapa yang menegakkan kebenaran dengan hati? Ya barangkali kita lah rakyat kecil. Mau dengan kekuasaan kita bukan pejabat, mau dengan ilmu kita bukan ulama, kita cukup berdoa di dalam hati, ya Allah, hilangkan kemungkaran di negeri saya. Nah, tetapi dalam menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar itu perlu adab, perlu etika, perlu akhlak. Jangan hanya sekedar hantam kromo. Ada akhlaknya, ada adabnya. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Niat yang baik harus disertai dengan manhaj, cara yang tepat. Dakwah itu bijak, bukan menghujat. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu dialog, bukan doktrin. Dakwah itu menyentuh, bukan memaksa. Dakwah itu mencari kebenaran, bukan mencari ketenaran. Ada toh orang sengaja buat pernyataan-pernyataan kontroversial supaya terkenal, bikin sensasi untuk popularitas. Dia tidak peduli, itu membahayakan dan meresahkan umat. Rasul pernah didatangi oleh seseorang. Orang itu bertanya, "Ya Rasul, di mana Allah?" Rasul menjawab, "Allah itu di atas langit." Tidak lama kemudian orang kedua bertanya, datang, "Ya Rasul, di mana Allah?" Rasul menjawab, "Allah itu lebih dekat dari urat lehermu." Pertanyaannya sama, kenapa Rasul memberikan jawaban yang berbeda? Karena Rasul itu orang yang sangat bijak di dalam berdakwah. Dia sesuaikan pesan-pesan dakwahnya dengan mad'u, audiens, orang yang dihadapi. Orang pertama yang bertanya orang awam. Orang awam tahunya Allah di atas langit, karena kalau kita berdoa menghadap ke langit. Orang kedua yang bertanya, pengetahuan Islamnya sudah mendalam, sehingga jawaban Rasul, Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Sehingga Nabi bersabda, khatibun nasa ala kadri ukulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat intelektualitas pengetahuan mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, pelajaran yang baik, dan bertukar pendapatlah dengan cara yang baik. Seorang anak melihat bapaknya sedang tidur pulas. Bapaknya tidur pulas, seekor nyamuk hinggap di pipi ayahnya. Muncul perasaan sang anak mau berbuat baik. Dia ambil batu baterai, dia lempar itu nyamuk. Nyamuknya terbang, wajah bapaknya babak belur. Itu pertanda niat yang baik harus disertai dengan cara yang benar. Wah, luar biasa memang anak-anak ini sekarang, Pak Bu, pintar-pintar gitu. Sebelum corona ada seorang cucu baru jam 7 pagi pulang dari sekolah. Dimarahi sama neneknya, pasti bolos mau kesini. Ini baru jam 7 pagi kamu sudah pulang. Sementara marah neneknya, lewat gurunya di depan rumah, dia bilang, "Sembunyi kok cucu, sembunyi kok. Lewat ke gurumu, namarahi kok." Dia bilang cucunya, "Nenek yang harus sembunyi cepat." "Kenapa?" "Saya tadi minta izin pulang duluan, alasanku nenekku meninggal dunia." Cara dek anak-anak sekarang. Besoknya dia datang di rumah neneknya, dia sholat, selesai berdoa. Selesai sholat dia berdoa dengan suara yang keras, satu rumah dengar. Apa doanya? "Ya Allah, berikan aku sepeda baru, berikan aku sepeda baru, berikan aku sepeda baru." Didengar sama kakaknya yang sudah agak dewasa. Ditegur, "Dek, kalau berdoa kepada Allah suaranya tidak perlu terlalu keras. Allah itu tidak tuli." Dia bilang, "Allah memang tidak tuli, tapi kakek." Ada seorang kakek usianya sudah 80 tahun, tapi kalau dia panggil istri yang sudah nenek-nenek, masih selalu tawa dengan panggilan yang mesra. "Cintaku, rinduku, sayangku." Cucunya penasaran, "Kek, apa resepnya sampai usia kakek sudah setua begini memanggil nenek masih selalu dengan panggilan yang mesra?" Kata kakeknya, "Itu nenekmu selalu saya panggil dengan panggilan cintaku, rinduku, sayangku, karena sudah lama saya lupa namanya."
Ternyata tutup luar-luar. Oke, terakhir ibu bapak, boleh agak ilmiah lagi? Anggaplah ini seminar ilmiah. Boleh ibu bapak? Saya baca hasil penelitian, ternyata umur perempuan itu rata-rata lebih panjang daripada laki-laki. Ada laki-laki yang umurnya lebih panjang dari perempuan, tapi kalau dirata-ratakan, rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Apa rahasianya? Rahasianya karena perempuan itu suka menangis. Ternyata menangis itu ada 3 manfaatnya. Manfaat menangis yang pertama adalah air mata yang keluar adalah zat beracun dalam diri kita. Manfaat menangis yang kedua adalah air mata yang keluar itu bisa membunuh bakteri di sekitar kelopak mata. Sehingga kalau pagi-pagi kita bangun tidur, ada namanya tai mata. Orang Makassar bilang cicang. Nah, lompo cicang ini. Tai mata, apa itu tai mata? Yaitu bakteri yang terbunuh oleh air mata yang keluar di saat kita tidur. Manfaat menangis yang ketiga adalah, menurut para ilmuwan psikologi, berapa volume, berapa tetes air mata yang keluar, sekian beban hidup yang berkurang. Perempuan kalau ada masalahnya ia menangis, maka beban hidupnya sedikit berkurang. Sementara anak laki-laki sejak kecil dibesarkan oleh kultur atau lingkungan di mana ia tidak boleh menangis. Perhatikan baik-baik. Kalau ada anak laki-laki menangis, pasti dimarahi sama orang tuanya. Kenapa menangis? Kenapa cengeng? Perempuan itu yang menangis. Maka anak laki-laki sejak kecil tidak terbiasa untuk menangis, terbawa-bawa hingga dewasa. Ada masalah di kantor, ia tidak menangis, ia pendam. Ada masalah dalam bisnis, ia tidak menangis, ia pendam. Ada masalah dalam pergaulan, ia tidak menangis, ia pendam. Apakah masalahnya hilang? Tidak. Bertumpuk, terakumulasi. Makanya sering kita dengar ada laki-laki mati mendadak. Karena itu sesamaku kaum laki-laki, menangislah. Ini ada kaitannya dengan sunnah Rasul yang akan saya jelaskan. Itu sebabnya air mata bukan saja diciptakan untuk kaum perempuan, tapi juga untuk kaum laki-laki. Dan paling bagus menangis adalah sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu di atas sajadah di sepertiga malam terakhir ketika melakukan sholat tahajud. Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang gagah perkasa, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang gagah perkasa, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Sultan Mehmed II yang diberikan gelar sebagai Sultan Fatih sang penakluk, karena bisa menaklukkan kota Konstantinopolis, pusat kerajaan Romawi Timur saat itu, sekarang bernama Istanbul di Turki. Adalah panglima perang yang gagah perkasa di siang hari, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Ibu bapak, ini saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga peringatan maulid kita bisa mengikuti akhlak Rasul dalam hal membangun kesalehan sosial, yang salah satu wujudnya adalah masyarakat madani dengan indikator-indikator ciri-ciri yang telah saya sebutkan mulai dari poin pertama sampai poin ke-6. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Ustadz Mardianto, terima kasih segenap pengurus. Saya telah diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Mohon maaf, terima kasih Pak Wagub, sukses ki, sehat ki selalu. Ketua DNI, sehat ki selalu. Segenap jemaah sehat-sehat ki semua, jaga ki kesehatan tingkatkan imun, tingkatkan iman pertama, kemudian imun, supaya kita bisa survive under pressure, kita bisa bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.